Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ari Khairul Rijal Fahmi. Saya dosen Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab UHAMKA. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari struktur menulis akademik dalam bahasa Arab. Yang kedua, contoh-contoh menulis akademik bahasa Arab, khususnya pendahuluan. Yang ketiga, jenis-jenis menulis akademik bahasa Arab. Yang terakhir adalah karakteristik menulis akademik bahasa Arab. Silahkan simak video pembelajaran berikut ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ari Khairul Rijal Fahmi, dalam mata kuliah Alkitabah Al-Akademiyah atau menulis akademik. Pada video kali ini kita akan membahas pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan ketiga berkaitan dengan struktur menulis akademik. Jika kemarin kita sudah membahas tentang teori menulis akademik, sudah membahas apa perbedaan antara menulis akademik dan non-akademik, maka pada pertemuan hari ini kita akan membahas bagaimana struktur menulis akademik itu dibuat. Baik, mahasiswa sekalian, tentunya kita memahami bagaimana ketika kita membuat makalah. Tentunya mahasiswa sekalian pernah diminta dosen untuk membuat makalah. Jangan lupa pendahuluannya, jangan lupa pembahasannya, dan jangan lupa kesimpulannya. Nah, secara standar, memang dalam menulis akademik itu pasti ditemukan yang namanya sebuah pendahuluan, atau dalam bahasa Arab disebut dengan al-muqaddimah. Jadi, struktur yang paling dasar adalah ada tiga ini. Yang pertama adalah al-muqaddimah, atau dalam bahasa lainnya kita sebut dengan pendahuluan. Dan yang selanjutnya adalah al-ard atau sulbul maudu, atau inti dan pokok bahasan, atau bisa disebut juga dengan pembahasan. Dan yang ketiga adalah al-khotimah atau kesimpulan. Nah, pada bagian pendahuluan tentunya kita sudah memahami apa yang perlu kita tulis. Bisa jadi kenapa kita menulis judul itu, kenapa kita membuat sebuah makalah itu, apa maksudnya, apa tujuannya, apa latar belakangnya, dan bagaimana struktur penulisannya. Bermacam-macam teknis penulisan pendahuluan itu bisa menyesuaikan bagaimana tugasnya. Misalkan kita ingin menulis makalah, dosen meminta dalam pendahuluan harus ada fakta, itu harus diikuti. Dalam pendahuluan harus ada data-data, itu juga harus diikuti. Nah, dalam sebuah artikel bisa jadi dalam pendahuluan ada gabungan-gabungan hasil penelitian. Nah, di bagian kedua yaitu ada pembahasan, di mana di bagian inilah kita harus mendalami apa yang kita bahas. Sebagai contoh, kita membahas tentang metodologi pembelajaran. Nah, dimulai dengan definisi, dimulai dengan karakteristik, dimulai dengan macam-macam, dan ditambahkan dengan contoh-contoh. Biasanya di bagian kedua ini memiliki proporsi yang sangat luar biasa besar di dalam sebuah tulisan. Nah, yang bagian ketiga itu adalah bagian al-khotimah atau bagian kesimpulan, di mana di bagian kesimpulan ini merupakan penegasan dan penguatan terhadap materi yang sudah dibahas di bab 2 atau di bagian isi atau pembahasan. Nah, jika diukur ketiga hal ini, mungkin bagian pendahuluan itu memiliki proporsi 5% sampai 10% dari sebuah tulisan. Nah, di bagian kedua atau bagian pembahasan itu memiliki proporsi 80% dari isi tulisan, dan bagian penutup atau kesimpulan itu berisi 5-10% daripada sebuah tulisan. Perlu diketahui bahwa struktur ini hanyalah struktur yang sangat umum. Banyak sekali struktur-struktur yang bisa menyesuaikan dengan teknik tulisannya. Sebagai contoh, kita mau menulis artikel. Nah, ada beberapa kriteria yang disebut dengan gaya selingkung, di mana setiap tulisannya, setiap titik komanya itu ditentukan dari panduannya. Penulisan skripsi juga mungkin ada hal-hal yang lebih rinci. Di dalam pendahuluan harus ada poin A, poin B, poin C, poin D. Di bagian pembahasan harus ada poin A, poin B, poin C, poin D, dan juga di dalam kesimpulan. Seperti itu. Artinya ini semuanya adalah merupakan sebuah standar untuk menulis akademik. Nah, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi bagaimana kita menulis pendahuluan. Pertama, kalau kita lihat definisinya, bahwa pendahuluan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ya dari sebuah tulisannya, maupun tulisan itu hanya terdiri dari beberapa paragraf, pasti satu kalimat awal itu merupakan kalimat inti atau kalimat pendahuluan. Nah, memiliki fungsi sebagai pengantar sebuah tulisan yang dapat menggambarkan dimensi tulisan secara jelas.
Jadi biasanya orang akan melihat dari judul tulisan. Setelah dia tertarik membaca judul, maka dia akan membaca paragraf pertama, di mana mungkin menurut sebagian orang ini adalah pendahuluan. Nah, perlu kita ketahui bahwa dalam pendahuluan perlu kita cantumkan hal-hal yang spesifik, seperti kita harus menyesuaikan kepada siapa teks tersebut ditulis. Kalau ditulis untuk penelitian, untuk latar belakang penelitian, tentu kita harus menulis banyak tentang penelitian-penelitian orang yang sudah menjadi fakta. Nah, yang sudah pernah diuji secara empiris. Nah, yang kedua adalah perlu penekanan dalam menuliskan, pentingnya menuliskan topik tersebut. Jadi, ketika kita menulis tentang metodologi pembelajaran Iqra, maka kita harus menuliskan bahwa metode ini penting di dalam sebuah pendahuluan. Yang ketiga adalah perlu menghubungkan dengan hasil-hasil penelitian dan teori dan fakta terkait dengan topik yang akan dituliskan. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa jika dibagi, maka proporsi pendahuluan memiliki kapasitas 5-10%. Nah, saya ingin memberikan ilustrasi bagaimana ketika kita membuat sebuah pendahuluan. Tentunya banyak sekali cara, namun yang paling umum dan yang paling sering dilakukan oleh mahasiswa adalah memulai dari hal yang paling umum sampai yang paling khusus. Sebagai contoh, kita akan menulis tentang model penilaian al-muhadasah. Nah, ini adalah judul tulisan kita yang akan kita buat sebagai tulisan akademik. Nah, pertama yang harus kita lakukan jika kita ingin membuat pendahuluan itu, boleh jadi Anda langsung menulis dari model penilaian itu apa. Namun, ada satu teknik yang mana kita mulai dari hal-hal yang paling umum. Jadi, ini adalah segitiga terbalik ya. Segitiga yang paling atas ini kita sebut segitiga yang paling umum. Pembelajaran, kita berbicara tentang pembelajaran itu sendiri. Nah, setelah kita berbicara tentang pembelajaran, maka kita lebih mengerucut kepada proses pembelajaran. Jadi, setiap warna ini menandakan paragraf yang berbeda. Nah, ini terdiri dari 4 paragraf. Paragraf pertama berbicara mengenai pembelajaran. Jadi, dalam paragraf pertama itu, kita harus memfokuskan semua kalimat kita, semua tulisan kita itu berfokus kepada pembelajaran. Nah, paragraf yang kedua itu berbicara tentang proses pembelajaran. Nah, dalam proses pembelajaran juga seperti itu. Satu paragraf yang terdiri dari beberapa kalimat yang terdiri dari beberapa kalimat tentang proses pembelajaran. Nah, salah satu bagian dari proses pembelajaran adalah penilaian. Nah, di sini kita sudah mulai mengerucut kepada judul. Nah, di paragraf inilah kita masukkan beberapa kalimat-kalimat terkait dengan penilaian. Dan yang diakhiri oleh paragraf model-model penilaian. Perlu diingat, mahasiswa sekalian, bahwa setiap paragraf ini harus berkaitan satu sama lain. Nah, jadi tidak bisa kita menulis satu paragraf dengan paragraf lain itu tidak berhubungan. Jadi harus ditambahkan sebuah kalimat yang menghubungkan antara paragraf dengan paragraf yang lain. Nah, setelah itu kita akan coba menggali dan mendalami bagaimana karakteristik menulis dalam bahasa Arab. Tentunya mahasiswa sekalian, bagi kita yang baru belajar bahasa Arab tentu merasa agak sulit belajar menulis. Namun tidak usah khawatir, karena belajar menulis di masa saat ini itu menjadi lebih mudah, karena kita dibantu oleh banyak sekali teknologi-teknologi yang sudah tersedia. Nah, pertama, menulis bahasa Arab itu memiliki karakteristik gramatikal dalam tulisan atau an-nahwu al-kitabi. Sama seperti bahasa yang lainnya, bahwa bahasa Arab itu memiliki karakteristik grammar atau kaidah gramatikal, nahwu dan sorof yang di dalam bahasa Indonesia itu ada, di bahasa Arab juga ada. Contoh seperti al-jumlah al-ismiyah, atau salah satu pola yang digunakan yaitu frasa idhofah. Nah, dalam bahasa Indonesia itu disebut juga sebuah frasa. Kalau kita menerjemahkan kunci, maka itu bahasa Arabnya miftahun. Tapi kalau kunci pintu, maka itu adalah miftahul babi, seperti itu. Nah, yang kedua adalah dalam bahasa Arab kita mengenal namanya istilah imla atau mendikte. Nah, karakteristik yang selanjutnya adalah imla. Bagaimana bahasa Arab itu diucapkan, dan kita bisa tirukan dengan tulisan dengan metode imla.
Yang selanjutnya adalah interferensi antar huruf, yaitu bagaimana huruf-huruf dalam bahasa Arab itu saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga menimbulkan banyak sekali dialek-dialek. Contohnya, orang Mesir bisa jadi berbicara masjid. Nah, sebenarnya yang diucapkan itu masjid. Huruf jim berubah, bertransformasi menjadi huruf ghain, sehingga ketika kita mendengar dan kita menulis, kita keliru dalam menulis huruf jim dan ghain tersebut. Selanjutnya ada uslub atau gaya menulis bahasa Arab, mana kita di dalam bahasa Arab perlu memahami bahwa ada gaya-gaya penulisan tertentu, seperti ada al-ijaz, ada al-itnab, dan lain sebagainya. Hal ini bisa dipelajari di ilmu balaghah. Kemudian penggunaan tanda baca. Apakah sama penggunaan tanda baca bahasa Arab dan bahasa Indonesia? Ada beberapa yang sama, seperti penggunaan titik, penggunaan koma. Namun ada juga yang berbeda ketika kita menggunakan tanda tanya dalam bahasa Arab dan juga tanda tanya dalam bahasa Indonesia. Tentunya secara teknis bahasa Arab itu dimulai dari kanan ke kiri, tapi kalau bahasa Indonesia dimulai dari kiri ke kanan. Maka dalam slide presentasi ini mungkin bisa ada yang mahasiswa sekalian lihat itu panahnya ke kiri, karena ketika itu saya sedang menggunakan bahasa Arab. Dan kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita memanfaatkan membuka kamus. Nah, pada masa sekarang ini membuka kamus itu sudah sangat terbantukan dengan adanya kamus-kamus online, sehingga kita sangat terbantu sekali dalam penerjemahan dan juga melaksanakan penulisan. Nah, yang terakhir pada pertemuan di sesi ini adalah apa saja jenis-jenis menulis akademik dalam bahasa Arab. Pertama adalah makalah. Tentu ini kita sudah mengetahui bagaimana makalah itu, dan tentu mahasiswa sekalian sering diberikan tugas membuat makalah. Yang kedua adalah esai. Nah, ini adalah sebuah karangan yang berupa kumpulan antara fakta dan opini, di mana kalian mahasiswa diminta untuk membuat esai tentang topik tertentu, di mana dalamnya ada fakta dan ada opini. Yang terakhir, yang selanjutnya adalah tugas akhir. Tugas akhir dan skripsi ini merupakan satu jenis ya. Artinya ini adalah jenis menulis akademik yang ditugaskan oleh kampus, oleh universitas sebagai gerbang akhir mahasiswa untuk lulus. Nah, nanti mahasiswa sekalian yang belajar di program studi pendidikan bahasa Arab dimanapun Anda berada, pasti nanti akan dibebani oleh beberapa tugas akhir. Dan yang terakhir adalah artikel ilmiah, di mana artikel ilmiah ini merupakan tulisan yang merupakan hasil sebuah penelitian yang bisa dipublikasikan dalam jurnal. Nah, beberapa jenis artikel ilmiah inilah dan beberapa jenis menulis akademik inilah nanti yang akan kita pelajari secara teknis, khususnya dalam bagaimana membuat makalah dan bagaimana membuat esai. Demikian tadi video pembelajaran menulis akademik. Semoga selalu membawa berkah dan manfaat untuk kita semua mahasiswa yang sedang belajar bahasa Arab, khususnya menulis akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.